Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali bersama dengan saya Pendeta Paulo Tuseke. Saya mohon kita semua mengikuti pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, yang nanti saya beri topik Yesus Kristus Pembaptis Roh Kudus. Sekali lagi, topik saya adalah Yesus Kristus adalah Pembaptis Roh Kudus. Sebelum kita renungkan, saya mau baca satu bagian firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Saya ambil di dalam Yohanes pasal 20, ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, Ia, yaitu Tuhan Yesus, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saya baca sekali lagi. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Pembaptis Roh Kudus. Dan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, ini peristiwa Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus kepada murid-muridnya pada saat dia bangkit dari kematiannya. Jadi ini suatu perjumpaan pertama sesudah kebangkitannya. Dia bertemu dengan murid-muridnya, dan dia sampaikan bahwa kepada murid-muridnya, dan dia sudah berkata, dan sekaligus dia mengembusi mereka semua dengan Roh Kudus. Dan kita lihat bahwa apa pentingnya mereka atau murid-murid ini menerima Roh Kudus itu. Awalnya murid-murid ini sudah dibaptis oleh Yohanes. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa aku, yaitu Yohanes, membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang nanti akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini keyakinan kita. Gereja Gerakan Pentakosta juga meyakini hal ini, Bapak Ibu Saudara, karena dalam kristologi asas gereja Gerakan Pentakosta, 4 dimensi itu, yang ketiga adalah, atau saya mulai yang pertama adalah, dimensi yang pertama adalah Yesus Kristus adalah juru selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus adalah dokter yang besar atau tabib yang heran. Dan yang ketiga yang kita bahas sekarang adalah Yesus Kristus adalah Pembaptis Roh Kudus. Dan keempat, Yesus Kristus adalah pengantin laki-laki. Dia akan datang menjemput saya dan saudara. Ini 4 dimensi, ini asas pengajaran khususnya Gereja Gerakan Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk sampaikan kepada kita semua, siapapun Bapak Ibu Saudara yang bersama dengan saya dalam perenungan firman Tuhan ini, karena memang murid-muridnya harus menerima Roh Kudus itu. Dan kita lihat bahwa efek daripada murid-muridnya menerima Roh Kudus itu, kita lihat di dalam ayat ke-23. Firman Tuhan berkata begini, jikalau kamu atau murid-murid mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini murid-murid orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini efeknya atau yang terjadi adalah jikalau murid-muridnya mengampuni dosa orang, masa dosanya akan diampuni. Kalau murid-muridnya, orang yang sudah menerima Roh Kudus itu mengatakan dosa orang itu masih ada dan tetap ada. Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi saya dan saudara tentang Roh Kudus atau Tuhan Yesus itu adalah sungguh-sungguh adalah Pembaptis Roh Kudus. Dan efeknya kita lihat dalam ayat 23 tadi. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah Allah. Sekali lagi,
Roh Kudus ada Allah oknum ketiga Tritunggal yang sama kuasa dan kemuliaannya dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Kali lagi, Roh Kudus adalah Allah dan sama kuasanya, kemuliaannya dengan Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sama. Dan kita lihat karena begitu, atau oleh sebab itu kita orang percaya tentunya yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai pembaptis Roh Kudus dan Roh Kudus sebagai pribadi, Bapak Ibu Saudara, dia mempunyai pikiran. Sekali lagi, Roh Kudus sebagai pribadi, dia mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu Roh Kudus sebagai pribadi. Sekali lagi, Roh Kudus sebagai pribadi, dia punya perasaan, punya pikiran, dan punya kehendak. Oleh sebab itu, sekali lagi sebagai orang percaya, kita semua meyakini bahwa Yesus adalah pembaptis Roh Kudus itu. Tadi saya sudah sampaikan bagian yang atau pada kalimat-kalimat yang pertama bahwa tentunya orang percaya, anak-anak Tuhan, saya dan saudara yang sudah memiliki Roh Kudus itu, kita diberi kuasa oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam bersaksi, dalam segala hal. Karena memang Tuhan Yesus perlu melengkapi murid-muridnya. Tuhan Yesus melengkapi saya dan saudara, karena memang dia akan naik ke sorga. Dan satu kali kelak dia akan turun sebagai pengantin laki-laki. Dan dia akan datang menjemput saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Amin, amin, Bapak Ibu Saudara.